Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? I hope you fine there. Okay, now I want to introduce about myself. My name is Anissa Judithia Effendi. I come from Central Java. My major is Islamic Education Management, and now I sit at NPIB. Okay, now in this video I want to tell you about grammar. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian grammar. Before it, do you know what is grammar? Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu grammar? Grammar is a science that teach us how to read, how to write, and how to speak in English correctly. Jadi, grammar adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara membaca, menulis, dan berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Apa sih gunanya mempelajari grammar? Dengan mengerti dan mempelajari grammar, kita bisa mengerti sekaligus mampu memaparkan ide kepada banyak orang dengan baik dan benar. Tanpa grammar, komunikasi dalam berbahasa Inggris menjadi berantakan. Tanpa memperhatikan grammar, kalimat atau paragraf yang dibentuk cenderung memiliki pola yang tak beraturan dan arti yang ambigu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari grammar. And now, in this video, I also want to tell you about simple present tense. Jadi, di video kali ini, saya juga akan menjelaskan tentang simple present tense. Simple present tense expresses habitual action, present state or a condition, future action, and general truth or fact. Jadi, simple present tense adalah kalimat yang mengekspresikan habitual action atau suatu kebiasaan, kemudian present state or a condition atau kondisi-kondisi yang terjadi saat ini atau kebiasaan saat ini, kemudian future action atau tindakan yang akan datang, dan yang terakhir adalah general truth or fact atau kebenaran umum. Okay, for the first, regular habits or daily routine. Use the simple present to express the idea that an action is repeat or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, or something that often happens. Jadi, simple present tense di sini digunakan untuk kebiasaan yang berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan. Dan tindakan ini biasa berupa kebiasaan, hobi, atau kejadian-kejadian yang sering terjadi. For the example, contoh, I play soccer. Saya bermain sepak bola. Play di sini adalah menjadi suatu kebiasaan atau bisa menjadi suatu hobi. So, the school opens every morning at 7 p.m. Sekolah ini buka setiap pagi jam 7. Jadi, sekolah ini selalu atau biasa buka jam 7 pagi. So, he always forgets her bag. Dia laki-laki selalu lupa membawa tasnya. Jadi, forgets di sini menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan bahwa dia selalu melupakan tasnya. So, every 12 months, the Earth circle the Sun. Setiap 12 bulan, bumi mengelilingi matahari. So, for second, facts or generalizations. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalization about people or things. Fact or generalization, fakta atau sesuatu yang terjadi secara umum. Jadi, simple present tense di sini bisa mengindikasikan bahwa orang yang berbicara
percaya bahwa fakta itu benar sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Ini tidaklah penting bagi si pembaca tentang kebenaran dari sebuah fakta itu. Ini juga digunakan untuk sesuatu hal yang umum tentang orang ataupun benda. Contoh, cats like milk. Kucing suka susu. Like di sini menjadi fakta bahwa kucing menyukai susu. So, Jakarta is the capital of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Jadi, menjadi suatu fakta bahwa Jakarta adalah ibu kota negara di Indonesia. Third, scheduled events in the near future. Speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. It is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. Scheduled events in the near future. Simple present tense di sini digunakan dalam waktu yang sangat dekat. Jadi, dia mempunyai jadwal dan jadwal tersebut akan terjadi pada waktu dekat. Pembicara itu biasanya menggunakan simple present tense untuk mengucapkan tentang suatu kegiatan atau agenda yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ini umumnya dilakukan ketika mereka membicarakan tentang transportasi umum, tetapi ini juga dapat digunakan untuk kejadian yang lain, sebaik ia mengerjakan kejadian itu. For the example, the bus leaves tonight at 6 p.m. Bis ini akan pergi malam ini pada pukul 6 sore. So, when do we board the plane? Kapan kita akan membooking pesawat? Jadi, dia dalam waktu dekat akan membooking sebuah pesawat. So, the party starts at 8 o'clock. Pesta itu dimulai jam 8. Jadi, pesta itu memiliki jadwal jam 8. The simple present tense is used with adverbs like always, often, usually, sometimes, rarely, never, and every day. Semua ini disebut adverbs atau kata keterangan. The simple present is used with adverbs like one, always. For the example, I always come to school by car. Always artinya selalu. I always come to school by car. Saya selalu ke sekolah menggunakan mobil. Jadi, kata yang berwarna merah adalah simple present tense yang disertai dengan verb. So, second, often atau sering. I don't come here very often. Jadi, artinya saya tidak sering datang ke sini. Third, usually. He usually eats breakfast at 7 a.m. Dia biasanya sarapan pada pukul 7. Fourth, sometimes. Sometimes I go to party. Sometimes artinya kadang-kadang. Kadang-kadang saya pergi ke pesta. 5. Rarely. She rarely cooks. Rarely artinya jarang. Dia jarang memasak. 6. Never. He is never late for class. Dia tidak pernah telat ke dalam kelas. So for the last, every day. They sleep early every day. Mereka tidur cepat setiap hari. Jadi, penggunaan always, often, usually, sometimes, rarely, never, and every day, semua ini disebut adverb atau kata keterangan. Di sini digunakan untuk simple present tense dan semuanya adalah adverb atau kata keterangan. Grammar rules. Jadi, aturan-aturan penggunaan simple present tense itu seperti apa? 1. To form the simple present, we add s to the infinitive of the verb in the third person singular. Third person singular
he, she, it. Jadi, penggunaan simple present tense itu diberi tambahan s ketika subjeknya itu adalah orang ketiga atau he, she, it. Verbnya itu diberi tambahan s. For the example, I live menjadi he, she, it lives. He lives, she lives, it lives. Karena orang ketiga tunggal yaitu he, she, it, maka diberi tambahan s. So, I sing menjadi he, she, it sings. He sings, she sings, it sings. Karena orang ketiga tunggal yaitu he, she, it, maka diberi tambahan s menjadi he, she, it sings. So, but when the verb ends in o, s, ch, x, we add es. Jadi, ketika kata kerjanya berakhiran o, ss, sh, ch, w, kita beri tambahan es. So, for the example, I go, he, she, it goes. So, I kiss, he, she, it kisses. I watch, he, she, it watches. I wash, he, she, it washes. A consonant followed by y. The y changes into ia and we add s. Jadi, aturan berikutnya adalah ketika kata kerja itu berakhiran dengan huruf y dan sebelum huruf y itu huruf konsonan, maka huruf y di situ dirubah atau diganti dengan huruf ia, kemudian diberi tambahan s. For the example, I study, he, she, it studies. I study. Ketika he, she, it, maka menjadi studies. A vowel followed by y, we just add s. Kemudian, aturan ketiga adalah ketika kata kerja itu berakhiran y dan sebelum huruf y itu huruf vokal, maka huruf y tersebut langsung diberi tambahan s. For the example, I play, he, she, it plays. I play menjadi he or she plays, jadi tidak perlu diberi es, jadi tidak boleh plays. Jadi, jika huruf y sebelumnya huruf vokal, jadi langsung ditambahi s. Tetapi jika huruf yang sebelumnya huruf konsonan, maka huruf y itu diubah menjadi ia dan kemudian diberi tambahan s. Kita lanjutkan pada aturan grammar nomor 3. To form the negative and the interrogative, we need the auxiliary verb to do the present simple. This means we have to add es in the third person singular he, she, it, while the main verb will be used in the infinitive. Ketika nanti simple present tense ini diubah menjadi negatif dan interrogatif, maka kita membutuhkan yang namanya auxiliary verb. Auxiliary di sini adalah do or does. Maksudnya, ketika kita menambahi ie atau s untuk orang ketiga tunggal he, she, it, adapun main verbnya itu tetap digunakan sebagai infinitive. For the example, do I like, do you like, do they like, so does she like, does he like, does it likes. Penggunaan auxiliary do or does. Do yang pertama sebagai kata tanya, do I like, kemudian do you like, do they like. Ketika orang ketiga tunggal he, she, it, maka menggunakan does. Do di situ diberi tambahan es menjadi does. Seperti huruf yang bercetak merah di sini, does she like, does he like, does it like. Okay, next grammar structure. Simple present tense. Usage atau kegunaan. Kegunaan yang pertama, it is used to describe habitual actions or do's which take place fairly regularly.
Jadi, simple present tense di sini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai suatu kebiasaan. Contohnya, the train leaves at 9 a.m. every Wednesday. Kereta ini meninggalkan stasiun pada jam 9 pagi setiap hari Rabu. Jadi, leaves di sini menjadi suatu kebiasaan bahwa kereta selalu meninggalkan stasiun pada jam 9 pagi setiap hari Rabu. So for the next, he drives to work. Dia mengendarai untuk bekerja. Jadi, drive di sini menunjukkan biasanya dia bekerja mengendarai. So for the second, kegunaan yang kedua, the simple present tense is often used with adverbs or adverb phrases such as always, never, occasionally, often, sometimes, usually, every week, on Monday, twice a year, and extra. Jadi, simple present tense di sini sering digunakan untuk kata kerja seperti always, never, occasionally, often, sometimes, usually, every week, on Monday, twice a year, and extra. For the example, I always go by car. Saya selalu pergi menggunakan mobil. So, it rains in winter. Hujan di musim dingin. Kegunaan yang ketiga, the simple present tense used to refer to actions or states which are true at the present moment. Simple present tense yang digunakan untuk merujuk pada tindakan atau keadaan yang benar pada saat ini. Kemudian, form atau bentuk simple present tense. Affirmative, subject plus verb 1 plus object. I, you, they, we, work. He, she, it, works. Negative, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. I, you, they, we do not work. He, she, it does not work. Interrogative, do or does plus subject plus verb 1 plus object. For the example, do plus not, I, you, they, we work. Does plus not, he, she, it work. Berikutnya, kalimat di sini kita bagi menjadi 3 kalimat. Yang pertama adalah kalimat afirmatif atau biasa disebut kalimat positif. Yang kedua adalah kalimat negatif. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk afirmatif di sini, the pattern atau rumusnya adalah subject, verb 1, add e or s to the third person singular. Jadi, verb di sini nanti ditambahi e or es untuk orang ketiga tunggal. He, she, it plus object. Kemudian, untuk negatif, rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat negatif di sini, ciri-cirinya adalah kalimat not. Not di sini menunjukkan negatif. Untuk interrogatif, rumusnya adalah do or does plus subject plus verb 1 plus object. Jadi, untuk interrogatif di sini, o or does ditaruh di depan. Kemudian diberi tambahan s plus verb 1 plus object. Kemudian kita masuk kepada contoh. Yang pertama, untuk contoh positif atau afirmatif, kita masukkan ke rumusnya subject, verb 1, object. Nah, di sini contohnya adalah I sing a song. I do not sing a song. Do you sing a song? Oke, for affirmative, I sing a song. I sebagai subject, sing sebagai verb 1, dan sing di sini tidak diberi tambahan s karena I bukan third person singular, he, she, it. Song sebagai objek, artinya aku menyanyi sebuah lagu. Kemudian kalimat negatif kita masukkan dulu rumusnya, yaitu subject, do or does plus verb 1 plus object. I do not sing a song. I di sini sebagai subjek, sing sebagai verb 1 tidak diberi tambahan e or es karena bukan third person singular. A song sebagai objek, artinya aku tidak menyanyi sebuah lagu. Selanjutnya, untuk kata tanya atau interrogatif, kita masukkan dulu rumusnya, yaitu
do or does plus subject plus verb 1 plus object. Do I sing a song? Do sebagai auxiliary do or does, I sebagai subjek, sing sebagai verb 1, a song sebagai objek. Kemudian contoh berikutnya adalah he drinks hot tea every morning. He does not drink hot tea every morning. Does he drink hot tea every morning? For the affirmative, he drinks hot tea every morning. He sebagai subjek, drinks sebagai verb plus s karena subjeknya itu orang ketiga tunggal, maka verbnya diberi tambahan s. Kemudian hot tea sebagai objek dan every morning sebagai adverb of time. Kemudian kalimat negatif, he does drink hot tea every morning. He di sini sebagai subjek, does sebagai auxiliary do, kemudian diberi is karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal plus not. Not di sini sebagai penanda negatif. Drink sebagai verb 1, hot tea sebagai objek, dan every morning sebagai adverb of time. Kemudian interrogatif atau kalimat tanya. Does he drink hot tea every morning? Does sebagai auxiliary does. He sebagai subjek, drink sebagai verb 1, hot tea sebagai objek, and every morning sebagai adverb of time. Kemudian contoh terakhir, we study English lesson. We do not study English lesson. Are we study English lesson? Okay, for the affirmative, we study English lesson. We di sini sebagai subjek. Study sebagai verb 1 tidak diberi tambahan i or is karena bukan third person singular. English lesson sebagai objek. We do not study English lesson. We di sini sebagai subjek. Study sebagai verb 1 tidak diberi tambahan i or is karena bukan third person singular. English lesson sebagai objek. So, interrogative, are we study English lesson? Are sebagai auxiliary do or does, we sebagai subjek, study sebagai verb 1, English lesson sebagai objek. Okay, for last, affirmative, negative, interrogative. For the example, I live, if, they live, we live. Jadi I, you, they, we di sini tidak diberi tambahan s karena bukan third person singular. Tetapi jika he, she, it menjadi he lives, she lives, and it lives karena he, she, it adalah third person singular dan maka diberi tambahan s. So, negatif, I don't live, you don't live, they don't live, we don't live. Sama seperti di afirmatif tadi, tidak diberi tambahan s karena I, you, they, we adalah bukan third person singular. He, she, it menjadi he doesn't live, she doesn't live, it doesn't live. So, interrogative, do I live, do you live, do they live, do we live? So, does he live, does she live, does it live? Okay, enough here for this video, and I am sorry if you found some mistake from me, and the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.